Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rizky siang ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik Bu. Gimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah kegiatan saya pada hari ini sehat dan baik. Bagaimana kegiatan Ibu sekolah hari ini? Alhamdulillah Bu, tadi saya melakukan tugas sebagaimana mestinya, melakukan pembelajaran di kelas. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini Bu Rizky? Iya, begini Bu, mohon maaf Bu. Tadi malam saya japri Ibu ada yang ingin saya bicarakan. Nah, begini Bu, saya itu ada masalah siswa saya, di mana Ya, siswa saya yang sering datang terlambat Bu. Bisa dikatakan dalam 1 minggu itu siswa saya itu masuknya cuma hanya 2 atau 3 hari. Selain itu dia datangnya terlambat. Selain datang terlambat juga Bu, dia sering tidak masuk sekolah. Mungkin karena malu kali sering datang terlambat ya Bu ya. oh jadi permasalahannya adalah siswa yang datang terlambat. Nah, untuk masalah siswa yang datang terlambat ini, eh, apa yang akan kita bahas hari ini, Bu? Masalahnya menurut Ibu seperti apa? Iya, begini Bu. Maksud dari tujuan saya menjapri Ibu malam tadi, mungkin kita bisa mencari solusi di akhir percakapan ini eh, untuk mengatasi masalah siswa saya yang sering datang terlambat itu Bu. Kira-kira menurut Ibu, apa alasan siswa tersebut bisa terlambat gitu, Bu? Iya Bu, begini ya Bu ya, siswa saya itu sering datang terlambat. Saya sudah memanggil anak tersebut untuk berbicara empat mata dan menanyakan alasannya. Hmm, Dia berbicara seperti ini. Orang tuanya itu subuh hari subuh itu dia sudah menjualan sayur di pasar, berjualan. Jadi siswa saya tersebut kurang kontrol dari orang tuanya yang memantau siswa tersebut untuk bangun pagi. Akhirnya dia sering datang kesiangan, Bu. Makanya datang terlambat. Juga dia tidak diantar orang tuanya karena orang tuanya di pasar. Jadi dia berjalan kaki. Jarak dari rumah ke sekolah itu cukup jauh, Bu. Makanya dia terlambat. Nah, jadi permasalahan yang siswa tersebut datang terlambat, pertama karena orang tuanya tidak memantau siswa tersebut untuk ke sekolah, dan kedua jarak tempuh dari sekolah dengan rumah siswa tersebut juga jauh ya Bu ya. Ya, benar Nah, begitu. kira-kira Bu, apa yang bisa Ibu lakukan terhadap siswa tersebut, Bu? Em, saya yang saya lakukan mungkin Bu seperti ini, saya memanggil siswa tersebut untuk memberikan beberapa pertanyaan dengan menggunakan segitiga restitusi Bu. Nah, apa yang Ibu lakukan itu benar sekali dengan melakukan segitiga restitusi. Iya Nah, Bu. menurut Ibu, tindakan yang Ibu lakukan segitiga restitusi itu bagaimana, Bu? Terhadap Iya, pendekatan Ibu kepada siswa tersebut. iya Bu. Sebenarnya kita kan sudah ada juga membuat keyakinan kelas. Nah, di sana siswa tersebut melanggar keyakinan kelas tersebut. Jadi saya mungkin akan merevisi keyakinan kelas tersebut. Dan karena siswa siswa saya ini sering terlambat, makanya sering saya panggil, saya identifikasi masalahnya berdasarkan segitiga restitusi, dan juga saya berkomunikasi Bu dengan orang tuanya
supaya terus memantau perkembangan anaknya di rumah, terus mendampingi anaknya, dan juga walaupun ibunya di pasar tapi tetap eh, pulang dulu sebentar untuk mengantar anaknya ke sekolah. Mungkin itu salah satunya, Bu. Baik, apa yang dilakukan Ibu Rizky sangat betul sekali dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, yaitu pendekatan dengan orang tuanya, pemantauan orang tuanya, dan pendekatan dengan siswa. Nah, selain yang Ibu lakukan tadi, langkah apa saja yang bisa Ibu lakukan selain melakukan segitiga restitusi tersebut, Bu? Ya mungkin jika sering siswa itu jika sering datang terlambat atau tidak masuk sekolah kan dia eh, sering ketinggalan pelajaran, Bu. Nah, jadi yang saya lakukan selanjutnya adalah memanggil orang tuanya atau tetap berkomunikasi melalui WA. Kalau tidak sempat orang tuanya untuk datang ke sekolah, saya berkomunikasi di WA. Nah, waktu itu juga, saya juga pernah loh, Bu, datang atau mengunjungi rumah siswa tersebut untuk menanyakan perihal mengapa anak ini terlambat. Seperti itu, Bu. Baik, kalau begitu saya coba merangkum apa yang Ibu katakan tadi. Ibu mengambil langkah untuk siswa yang datang terlambat, pertama dengan melakukan segitiga restitusi, terus memanggil orang tua dengan cara memantau lewat WA ataupun ke rumah gitu ya Bu ya. Iya, Nah, benar. apa yang Ibu lakukan itu sangat benar sekali. Nah, sekarang menurut Ibu, kira-kira dari rencana Ibu yang seperti yang saya Ibu sebutkan tadi, mana yang lebih dulu Ibu gunakan? Mohon maaf Ibu, di sini sinyalnya kurang jelas, bisa diulangi, Bu? Baik, saya coba merangkum apa yang Ibu katakan tadi. Ibu melakukan langkah-langkah untuk melakukan pendekatan kepada siswa yang terlambat tadi dengan memanggil orang tua, segitiga restitusi, terus membuat keyakinan kelas, terus dengan pendekatan atau memantau secara WA atau ke rumah orang siswa tersebut. Nah, Iya, Bu. kira-kira menurut Ibu, dari semua rencana yang Ibu katakan tadi, mana yang terlebih dahulu yang Ibu lakukan? Itu Bu Rizky? Iya, iya, Bu. Terdengar, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Menurut saya yang akan saya lakukan terlebih dahulu adalah memanggil siswa. Terus memanggil siswa secara empat mata, menanyakan alasannya dengan segitiga restitusi. Nah, mungkin dengan segitiga restitusi itu saya mengetahui apa alasan dia datang terlambat. Nah, setelah itu saya mungkin yang keduanya untuk em, berkomunikasi dengan orang tuanya. Maaf Ibu, di sini hujan, jadi suara hujannya terlebih terdengar jelas. Apakah suara saya jelas? Jelas Bu, nggak apa-apa Bu, ada suara Ya, hujannya. ya mohon maaf Ibu. Selanjutnya mungkin saya mm, membuat atau eh, setelah membuat segitiga restitusi, memanggil orang tuanya. Nah, dan mungkin yang terakhir ini menambah jam pelajaran mungkin dengan memberikan materi-materi yang sering dia ketinggalan itu, Bu. Ibu, halo Bu, apakah terdengar? Iya Bu, terdengar suaranya. Nah, apa yang Ibu lakukan tadi mengenai segitiga restitusi, pendekatan orang tua, dan penambahan pembelajaran, mungkin ada lagi yang lain Bu yang bisa Ibu lakukan untuk pendekatan kepada siswa tersebut. Bisa mungkin Bu dengan melakukan pembelajaran sosial emosional Bu. Di dalam kompetensi sosial emosional itu kan ada kesadaran diri dan manajemen diri. Nah, di sini mungkin saya bisa menambahkan ilmu pengetahuan saya yang dapatkan di CGP ini untuk memanggil siswa tersebut, untuk menanamkan kepada diri siswa tersebut bahwasanya belajar itu penting loh untuk masa depanmu nak. Bahwasanya kamu harus bisa memanage diri kamu untuk membagi waktu supaya datangnya tidak terlambat.
Setelah itu saya juga bisa memberikan nasihat atau mungkin memberikan kesadaran diri kepada siswa tersebut, mungkin dengan membuat alarm Bu, menghidupkan alarm. Jadi kan kalau alarm bunyi dia bisa sholat subuh dulu, dia bisa mandi mempersiapkan persiapan untuk datang ke sekolah supaya tidak datang terlambat. Jadi menurut saya seperti itu Bu, menggunakan kompetensi sosial emosional di bidang kesadaran diri dan manajemen diri. Bagus sekali apa yang dilakukan Bu Rizky, sangat betul sekali melakukan pendekatan-pendekatan terhadap siswa. Setelah kita berbincang-bincang masalah langkah, tujuan, terus ada langkahnya, ada identitasnya. Nah, rencana Ibu sudah Ibu katakan. Sekarang dari percakapan kita tadi, kira-kira benang merahnya apa yang bisa Ibu sampaikan? Iya Bu, alhamdulillah nih saya sudah sudah mendapatkan benang merahnya nih di sini, bahwasanya siswa yang sering datang terlambat dan tidak sekolah itu karena dia malu seringan datang terlambat, saya lebih untuk memperhatikan anak tersebut. Kemudian saya melakukan segitiga restitusi dan tetap berkomunikasi dengan orang tuanya, dan terakhir mungkin di dalam pembelajaran saya masukkan pembelajaran sosial emosionalnya Bu. Baik Bu Rizky, sangat menarik sekali. Semoga anak didiknya tidak terlambat lagi dengan apa yang Ibu lakukan. Nah, rencananya kapan akan Ibu lakukan rencana yang Ibu lakukan, yang Ibu katakan tadi, kapan akan Ibu laksanakan? Rencana yang Halo Bu saya Rizky? katakan tadi akan saya lakukan besok Bu. Halo Bu, Ya, ya, terdengar? terdengar suara saya Bu? Ya, terdengar Bu. Iya, rencananya akan saya lakukan besok Bu. Oh, baik. Berarti Ibu akan melakukannya besok. Nah, untuk rencana itu siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan rencana Ibu besok? Iya Bu, baik Bu. Eh, Orang yang terlibat dalam rencana yang saya buat itu, yang pertama adalah siswa. Yang Iya. kedua, saya melibatkan orang tuanya, Bu, supaya berperan aktif di sini untuk memantau, mendampingi siswa di rumah. Yang ketiga, saya melibatkan guru atau teman sejawat, mungkin bisa bertanya tentang masalah saya ini kepada teman sejawat saya, dan mungkin ada teman-teman saya yang sudah mengatasinya, dan ya jadi kita bisa saling berbagi, Bu. Baik sekali. Apa yang Ibu lakukan sangat antusias sekali dan sangat perhatian sekali kepada siswa tersebut. Semoga nanti hasilnya bisa kita lihat ke depannya bagaimana siswa tersebut ya Bu Rizky ya. Iya iya Bu, benar sekali. Baik Bu Rizky, mungkin sampai di sini perbincangan kita. Ada lagi yang mau disampaikan Bu? Sepertinya sudah tidak ada Bu, saya sudah mendapatkan jalan keluar dari masalah ini. Terima kasih Bu atas Ya, arahannya. ya sama-sama. Terima kasih Bu Rizky. Kita tutup ya Bu Rizky ya. Iya Oke. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama CGP-nya ialah Rizky Hasana, di mana refleksi dirinya yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang jawab saya ya Bu ya. Nah, yang terjadi selama percakapan alhamdulillah baik, walaupun ada sinyal sedikit bermasalah tidak apa-apa, yang jelas terdengar dengan baik. Terus yang kedua, apa yang perlu diperbaiki dan yang ditingkatkan. Yang perlu diperbaiki adalah saling berbagi, maksudnya saling membuka pikiran dan bisa berbagi permasalahan yang akan diselesaikan gitu Bu.
Terus yang ketiga, apakah Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi persen atau keadaan penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan dengan kehadiran penuh ya Ibu ya, sebelum dan sesudah melakukan coaching. Terus yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang jelas saya akan memperbaiki dengan meningkatkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar pembicaraan kita atau pembahasan kita lebih menarik lagi dan lebih berantusias lagi ya Bu ya. Terus umpan Iya baliknya Bu, benar sekali. saya apa Ibu? Umpan baliknya saya Bu. Oh ya. Baik, Umpan umpan balik baliknya dari coaching. pertanyaan coaching. Ya. Apa yang Ibu Ya, rasakan pada saat coaching? Ibu Reski? izin menjawab Ibu. Ya, silakan Bu. Halo Bu Apakah Reski? pada saat di coaching oleh Ibu dia sebagai coaching? Halo Bu Reski? Iya Bu, suara saya terdengar? Ya Bu, halo, suara saya apakah terdengar? Ya. Masuk Bu. Ya Bu, halo, sudah terdengar? Sudah Bu. Ya, yang saya rasakan pada saat Ibu meng-coaching saya adalah yang pertama saya rasakan sangat antusias Bu, karena perbincangan kita ini membahas suatu tujuan. Nah, nanti yang akhirnya akan saya terapkan lagi di sekolah saya. Dan yang saya rasakan di sini sedikit terganggu Bu, karena sinyal di antara saya sepertinya sinyal di saya ini bermasalah, jadi sedikit mengganggu aktivitas di dalam perbincangan kita. Selain itu, saya berterima kasih kepada Ibu sudah memberikan arahan-arahan yang baik untuk saya.